yang korup dipecat, yang tidak perform saya harap juga dipecat, yang tidak loyal juga harusnya dipecat. Akhirnya saya bisa meredakan sedikit diskusi ini. Bagian dari closing statement Bung Panel. Silakan. Ya, makasih Aiman. Pesan saya buat siapa nih? Bung Ubed. Rai dan Ubed. Bung Ray. Sekali pesimis, tetaplah kalian pesimis. Karena pesimis kalian juga dibutuhkan oleh negara ini. Ya, untuk memicu pemerintahan ini bekerja lebih baik. Jadi sekali pesimis, tetaplah kalian pesimis. Tapi saya tetap menjadi bagian yang optimis. Ya, karena kita sama-sama saksikan di hari pelantikan Bapak Prabowo Gibran, jutaan orang tumpah ke jalan, dan menurut saya itu adalah ekspresi rakyat yang orisinil dan sedikit terselip tentu harapan, ya, ekspektasi dari rakyat terhadap pemerintahan ini. Nah, di kesempatan ini Bung Aiman, di closing statement ini saya juga sedikit coba merespon yang disampaikan Bung Ray. Pak Prabowo kenapa ngambil tim atau pembantu yang tidak sepemahaman, atau kemarin pada saat Pilpres berbeda, kenapa diangkut menjadi bagian dari kabinet. Jadi Bung Ray, Bapak Prabowo Subianto ini orang yang sangat percaya terhadap jalan politik persatuan. Ya, sangat percaya dengan jalan politik persatuan yang sudah ditempuh oleh beliau. Dan jalan politik persatuan yang dipertontonkan ke kita itu dilakukan sejak 2019. Ya, jalan politik persatuan beliau dengan Pak Jokowi, ya, iya. Kenapa beliau mengambil jalan politik persatuan? Karena beliau percaya bahwa lompatan sebuah bangsa hanya bisa terjadi apabila bangsa ini bersatu. Itu kata kuncinya. Dan beliau konsisten di situ, ya. Jadi beliau mengajak seluruh komponen bangsa untuk terlibat, ya, membangun bangsa ini supaya bisa take off menjadi bangsa yang maju ke depan. Lalu yang kedua, Bung Aiman, di kesempatan kali ini juga saya sama seperti teman-teman semua penuh harapan. Salah satu harapan saya adalah pemerintahan ini ke depan bisa fokus. Ya, kalau tadi Bung Ubed dan Prof Refli fokus ke pemberantasan korupsi, itu juga bagian dari rakyat bersuara. Saya juga rakyat bersuara yang berharap juga pemerintahan Prabowo Gibran ini ke depan saya harap fokus di pembangunan SDM yang unggul. Ya, salah satu program unggulan beliau adalah makan bergizi gratis, ya, bagi 15 sampai 20 juta anak sekolah. Ini penting. Ya, ini sebuah hal yang penting. Ini peristiwa kolosal, ya. Dan harapan saya ini bisa berjalan dengan baik sehingga generasi penerus ke depan, ya, SDM kita lebih kompetitif, lebih unggul. Kenapa begitu? Karena hari ini kita hidup di tahun 2024, 6 tahun lagi 2030 kita akan menghadapi yang namanya momentum bonus demografi, ya. Jadi waktunya sangat pendek untuk pemerintahan hari ini mempersiapkan SDM unggul. Karena tanpa kita menyongsong momentum bonus demografi ini, tanpa mempersiapkannya, maka cita-cita Indonesia Emas 2045 tidak akan kita bisa raih, kita tidak akan bisa capai. Saya pikir itu, Bung Aiman. Terima kasih. Nggak boleh ditanggapi ya? Hah? Nanti. Sedikit aja saya tanggapi. Sedikit aja. Jadi slogan bangsa ini harus kita ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi bersatu. Jadi yang ditekankan itu ada perbedaannya, tapi perbedaan itu menuju kesatuan. Oleh karena itulah yang disebut dengan persatuan bukan berarti tidak berbeda. Maka biarkanlah mereka yang mengatakan kami mau perubahan di luar sana, yang mengatakan kami nggak milih Prabowo di luar sana, jangan dimasukkan ke dalam satu kotak semua. Kalau masuk ke dalam kotak semua tidak ada lagi namanya perbedaan. Dan itu satu.
di dalam tradisi ilmu pengetahuan, peradaban itu maju kalau ada perbedaan. Ada tesa, antitesa, dan sintesa. Lah kalau semuanya tesa, antitesanya siapa? Makanya Nah, tadi saya itulah sampaikan Aiman, pentingnya. sekali pesimis tetaplah pesimis, karena Itulah itu juga pentingnya, bermanfaat gitu loh. ya kan? Saya kira gini. Menghargai dan memposisikan orang yang berbeda tetap di luar. Itu Bang Rey maksud nggak saya. tahu deh. Di awal saya tadi itu antitesa loh. Ya, saya kira gini. Mungkin beliau telat Ahmad, ya. tadi kan. Oke, nggak tahu. Saya salah, harusnya saya memberikan kesempatan dari awal tadi. Saya yang terlambat sih soalnya. Ya. Karena kalau Re tiba-tiba optimis saya malah curiga. Serius, jadi konsisten pesimis. Enggak, Silakan, Bang Ubed. saya kira bingkai pesimis dan optimis ini bingkai yang keliru juga. Oke. Karena sebetulnya yang kita gunakan. Jadi Bang Refli Yang salah. tadi nih. Bang Ya. Ubed yang Ya, Bung apa- Refli tadi ngomong. apa namanya? Saya kasih argumen. Coba menguji optimisme saya. Saya kasih argumen. Jadi sebetulnya yang kita lakukan itu menggunakan critical approach, paradigm. Jadi bagaimana kita menggunakan pendekatan kritis di dalam melihat realitas. Paradigma kritis. Paradigma kritis. Ya. Bukan kemudian dibingkai sebagai bagian dari pesimisme. Karena justru dari critical thinking itu kita bisa melahirkan optimisme baru. Jadi jangan juga kemudian dianggap bahwa sikap kritis itu adalah pesimisme lalu maknanya menjadi negatif. Itu keliru besar. Bahwa apa yang kita lakukan adalah bagian penting dari membangun ide-ide baru. Itu poin pertama. Yang kedua, saya kira dengan pendekatan kritis itu kemudian melahirkan satu analisis yang dalam. Bahwa apakah kita bisa melahirkan optimisme dengan performa struktur kabinet yang seperti sekarang. Saya mau katakan, kabinet ini membawa beban yang sangat berat. Karena kalau saya hitung kira-kira 5-10% dari menteri-menteri yang ada sekarang itu bermasalah gitu loh. Ada yang pernah bermasalah dengan hukum, ada yang pernah bermasalah dengan korupsi dan lain-lain. Bagaimana kita bisa percaya pada kabinet yang di antara menteri-menteri pernah bermasalah di area hukum, bahkan pernah bermasalah dalam kasus-kasus korupsi. Itu kan menjadi sulit untuk membangun trust publik. Itu juga menjadi sulit untuk membangun kepercayaan dunia internasional pada kabinet gitu loh. Jadi kritik ini based on data, faktanya memang itu gitu. Kemudian yang kedua, dengan posisi yang semacam itu, apakah kemudian mampu Prabowo mengimplementasikan narasi radikalnya tentang pemberantasan korupsi sampai ke akar-akarnya? Saya cukup kritik di situ bahwa narasi itu menjadi sangat sulit karena ada beban moral di situ. Apalagi misalnya ya saya mau katakan bahwa pasangan Prabowo Gibran memang membawa beban moral prosesnya. Apakah kemudian mampu misalnya nih Mas Aiman, apakah KPK nanti di dalam proses pergantian nanti setelah seleksi baru kemudian mampu membongkar kasus-kasus korupsi yang pernah saya laporkan ke KPK? Ini PR besar. Anda beberapa kali melaporkan. Saya beberapa kali melaporkan, KPK, ya? termasuk keluarga istana. Tanah yang dulu maksudnya kan? Iya, termasuk yang menjadi wapres sekarang. Apakah Prabowo berani menegakkan itu? Setidaknya Prabowo apakah berani membuka pintu buat KPK untuk meletakkan persoalan itu secara adil? Apakah keluarga istana ini kena perkara betul korupsi atau tidak? Minimal pintu itu dibuka. Apakah itu ada gratifikasi atau tidak? Pintu itu dibuka. Nah itu Anda kritis atau pesimis? Oh, Terhadap itu. itu pendekatan kritis dengan pertanyaan. Orang belum jalan baru seminggu. Salah satu cara untuk membuka pikiran kritis adalah dengan pertanyaan. Saya akan bertanya, apakah Prabowo bisa membuka pintu itu untuk meletakkan perkara ini secara adil? Jawabnya kapan? Ya, saya bertanya, kan Prabowo Jawabnya tidak di sekarang sini. apa nanti gitu? Ya, nanti jawabannya adalah tindakan-tindakan Anda konkret tadi dari bilang Prabowo. Oke, optimisme saya Anda lanjutkan. rasional apa enggak? Ya optimisme ya pasti rasional lah. Masa Ya, enggak tidak rasional? selalu. Terus Anda Saya bilang- uji apakah Anda optimis itu rasional. Misalnya, bagaimana rasionalisasi dari 8% itu? Kan tidak ada. Jadi itu persoalan. Jadi maksud saya, Dijawab oke saya belum lanjutkan ini. 9 hari ini kita jawab atau Kita nggak diskusi Enggak. 8% bisa tercapai atau tidak. Iya kan? Lo kan untuk Anda menguji tadi apakah bilang- itu bisa tercapai atau tidak. Logikanya gimana? Logika ekonominya seperti apa? Itu penting. Penjelasan rasional itu sangat penting untuk membangun optimisme. Oke, baik. Baik. Lalu yang terakhir, Ya.
apakah juga pemerintahan baru itu akan mampu menyelesaikan perkara 12 pelanggaran HAM berat? Sementara menurut putusan pemerintahan sebelumnya, Presiden Jokowi pada bulan Januari 2023 menyebutkan ada 12 pelanggaran HAM berat. Termasuk di dalamnya adalah kasus peristiwa 9798 dan tahun 1998. Saya hanya bertanya di situ. Dengan posisi semacam itu, maka kita menjadi sulit untuk bisa meyakini bahwa pemerintahan ini bisa mengurai secara detail bagaimana pelanggaran HAM berat itu diselesaikan. Nah kalau begitu, PR terbesar, jawabannya apa? Anda kritis atau pesimis? Oh, itu pertanyaan. PR terbesarnya adalah, kan solusi utamanya adalah bagaimana pemerintahan terbaru ini mampu melahirkan undang-undang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi. KKR, baik. Apakah undang-undang itu akan menjadi agenda penting dari pemerintahan ini? Saya kira pertanyaan kritis itu akan bisa menjawab apakah kita bisa optimis atau pesimis. Oke. Terima kasih. Bung Refli, silakan. Nanti saya berikan kesempatan karena ini dua yang apa bukan pesimis, dua yang kritis. Nanti begini, Anda belakangan. ya jangan terjebak pada sebuah terminologi pesimis, optimis, kemudian negatif, positif. Itu resultantenya bisa nol sebenarnya. Akhirnya ujung-ujungnya kita omong-omong aja karena kita tidak based on data yang solid sesungguhnya. Jadi gini, kalau kita bicara tentang critical thinking ya, bukan maksud saya, kan saya udah mengatakan pendekatan maksudnya, tetapi yang Anda lakukan adalah seolah-olah pesimis itu jelek, optimis itu bagus, bukan begitu. Saya tidak pernah mengatakan demikian. Pendekatan itu bisa dari sudut manapun. Dan resultantenya bisa aja nol karena kita tidak berdasarkan data yang valid misalnya. Nah, saya ingin mengatakan yang namanya critical thinking itu adalah cara berpikir untuk melihat sesuatu dan itu tradisi ilmiah. Jadi kalau Anda mengharapkan orang-orang yang dalam hidup tradisi ilmiah seperti Ubed untuk ngikutin saja, nggak begitu. Karena di dalam sebuah hal yang baik pun tetap saja dia berpikir, ada apa di balik ini semua. Itu namanya tradisi critical thinking. Nah, itu sebuah tradisi yang baik, ilmu pengetahuan. Negara besar itu maju dengan critical thinking, itu satu. Yang kedua, saya bicara tentang rekomendasi ya ke depan untuk menunjukkan bahwa misalnya kalau kita kaitkan dengan agenda pemberantasan korupsi, di situ akan bisa terjawab apakah kita bakal pesimis atau optimis. Kan begitu, kan pendekatan. Misalnya begini, ini ada 6 bulan evaluasi ya, 6 bulan dulu. Saya mengatakan 3 menteri ini tidak boleh dipertahankan, harus dipecat. 1 yang tidak perform, oke. Yang kedua, yang tidak loyal kepada presiden. Yang ketiga, korup. Kalau 3 itu berdasarkan sebuah evaluasi yang objektif dengan fakta dan data yang bisa dipertanggungjawabkan, lalu tiba-tiba yang korup tidak diambil tindakan diberhentikan, wajar kalau kita pesimis terhadap pemerintahan ke depan. Kalau orang yang tidak perform, yang buruk kerjanya tapi karena dekat dengan presiden dipertahankan, wajar. Jadi pesimis dan optimis itu bisa berubah seiring dengan waktu. Saya misalnya underestimate dengan Noel ya kan, Noel. Ini penjilat nih orang ya kan. Tapi begitu dia ngomong, boleh juga nih kayaknya orang. Tapi my critical thinking mengatakan, ini lip service atau sungguh-sungguh? Track recordnya gimana? Pernah terima suap enggak? Pernah main perkara enggak? Kan itu. Sama, all of you kan begitu. Kalau Anda bicara pesimis dan optimis dalam pemberantasan korupsi, kita tanya, kamu pernah main perkara enggak? Pernah terima suap enggak? Kan kalau seandainya kita, Prabowo bisa merekrut orang-orang yang tepat di dalam pemberantasan korupsi itu. Waduh, saya akan dengan senang hati. Waduh, saya optimis nih. Nanti indeks persepsi kita akan bukan 34 lagi, tapi 51. Artinya negara kita negara yang tidak korup lagi. Kita 34 masih. 34 itu negara korup masih. Nah, bisa nggak misalnya, kalau diletakkan satu indikator, bisa nggak Prabowo lompat ke 51 misalnya? Ya kan? Itu angka yang sangat optimis kan? Tetapi perangkat mencapai yang 51 itu kita lihat. Siapa sih Kapolrinya? Siapa sih KPK-nya? Bagaimana Jaksa Agungnya? Bagaimana menteri-menteri yang direkrut dan lain sebagainya? Nah, dari situlah kita punya jawaban. Jadi tidak semudah itu kita bilang pesimis dan optimis. Saya tidak mau terjebak
untuk kemudian digiring. Makanya saya bilang, kita ini masih omon-omon semua karena kabinet baru 10 hari bukan 9 hari ya. Tanggal 20 harus dihitung. Itu hari pertama. Baru 10 hari kabinet. Dan yang kita bisa lakukan itu adalah prediksi. Prediksi, bukan evaluasi, tapi prediksi. Tetapi prediksi itu kan berdasarkan data yang kita punya, perangkat analisis yang kita punya, data yang kita punya yang 10 hari tersebut. Kan, dan pemikiran kritis. Iya, dan critical thinking. Kabinetnya 9 hari dilantik tanggal 21. Saya bicara mengenai Prabowo. Iya kan? Enggak, Prabowo kan? Nah, karena dalam sistem dua-duanya benar sebenarnya. Dalam pemerintahan dalam pemerintahan presidensial sebenarnya kita harapkan itu adalah presidennya. Oke lah, soal kabinet 9 hari, presidennya 10 hari. Nah, karena itu kita hanya bisa melakukan prediksi. Itu sama dengan komentator sepak bola, ya kan? Yang memprediksi pertandingan belum tentu benar dia, walaupun perangkat datanya baik. Saya sebagai terakhir saya ingin menyampaikan apa yang disampaikan Indra Gunawan. Indra Gunawan itu adalah pelatih tunggal putra Indonesia yang berhasil mengantarkan Alan Budi Kusuma, kemudian Ardi B. Wiranata, Hermawan Susanto bulu tangkis mendapatkan emas, perak, perunggu di Olimpiade pertama kali di Barcelona tahun 1992. Saya wartawan olahraga pernah. Saya tanya, Ko Indra, itu gimana kemarin? Hebat sekali strateginya. Kita nggak pakai strategi katanya. Begitu kita lihat pool katanya, udah kita nyerah. Kenapa? Ini poolnya tidak menguntungkan kita lawan Zhao Jinhua, kan ada Wu Wenkai dan lain pemain-pemain. Ini namanya Zhao Jinhua itu kalau dalam keadaan top form nggak ada yang bisa mengalahkan dia karena dianggap teknik dia di atas rata-rata. Itu namanya Zhao Jinhua. Nah, tetapi toh kita menang. Jadi menang tuh ada faktor lain, lucky kan begitu, ya kan? Perencanaannya sebenarnya buruk, tapi faktor lucknya tinggi. Nah, karena itu saya bawa kita juga fakta, data, analisisnya udah benar semua, tapi tiba-tiba ada bencana alam, faktor geopolitik dan lain sebagainya. Oke, karena itu saya tetap akan terus berpikir kritis untuk melihat pemerintahan ini ke depan, memberikan rekomendasi, memberikan catatan. Yang korup dipecat, yang tidak perform saya harap juga dipecat, yang tidak loyal juga harusnya dipecat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cukup saya pikir ya. Baik, terima kasih. Dan pemirsa, sejarah baru lahir Kabinet Merah Putih yang genap lebih dari sepekan dikukuhkan menjadi kabinet terbesar sejak tahun 1966 silam. Kemiskinan, pengangguran, kesehatan, dan kesejahteraan adalah PR besar untuk dientaskan. Kita lihat ke depan. Saya Aiman Wicaksono. Sampai jumpa di Rakyat Bersuara berikutnya. Salam. Thank you, Pak.